Zahra. Kenapa kita tidak menjawab nomor satu, Bu Haja? Kenapa nomor satu tidak dijawab? Yang nomor A itu Ya, kan di sini kenapa? kan kelompok, Pak. Kalau yang nomor A itu kan individu. Karena yang sebenarnya Ada itu kata jawaban tanpa. Ada benar. tanpa. Tapi Karena selain tidak itu, menghasilkan Ini proyek. itu tidak tanpanya. Bisa menghadirkan Anda lihat, Pak, yang pro, kecil. tidak Ada menghadirkan tanpanya. proyek. Bagus. Proyek. Kemudian kenapa tidak nomor C tidak ada proyek? Tidak ada Proyek. Kenapa nomor E tidak menghadirkan proyek? Berarti yang paling Proyek. benar adalah poin B. Sekarang kita masuk ke nomor 28. Saya minta kepada saudari kita Ibu Marhaini Fazila. Coba dibacakan Bu Marhaini nomor P 28. Silakan Bu Marhaini. Jelas? Mana Ibu Marhaini nih? Mana dia? Ibu Marhaini. Atau ini saja. Kalau bisa Bu Marhaini, jelas baca? Belum muncul orangnya ini, Pak. Ini orangnya nih. Ada. Marhaini mana? Yang pakai blur ini, ya. Yang mana yang pakai blur? Nggak ada. Saya Nggak ada, Pak. Ada Pak. Yang lain aja Pak. Saya Pak. Kita mah. Kalau begitu, saya minta saudari kita Ibu Kusnawati dari Afwaja Banten. Silakan Bu Kusnawati. boleh sulbar juga, Pak. Kalau gitu saya sudah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebuah kelas sakit akhlak, guru meninjau ulang cara mengajarkan Asmaul Husna. Selama ini materi hanya disampaikan melalui hafalan daftar nama dan arti tanpa kaitan kontekstual. Ingat, ini saja yang dominan digunakan oleh guru. Hafalan dan daftar nama yang tidak kaitkan dengan tanda kaitan kontekstual. Sehingga siswa kurang antusias dan kesulitan mengaitkannya dengan kehidupan modern. Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna, guru memutuskan menerapkan design based learning. Kali ini fokusnya kepada rancangan pembelajaran. Siswa akan merancang sebuah digital storybook interaktif berisi ilustrasi dan analisis singkat setiap nama-nama Allah dan Asmaul Husna lengkap dengan contoh aplikasi nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang strategi DBL atau Design Based Learning yang tepat yang harus diterapkan guru agar siswa benar-benar terlibat dan bahagia dalam mempelajari Asmaul Husna adalah, ingat Bapak Ibu ya, untuk mengganti model hafalan dan tidak mengaitkan dengan persoalan kontekstual. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menerapkan strategi DBL ini? Maka ada poin A. Poin A itu adalah memberi tugas hafalan. Benar atau salah? Salah. Kenapa memberi tugas hafalan? Orang sudah menjadi hafalan, kok hafalan diberikan. Berarti yang pertama itu salah. Kedua, menampilkan video ceramah tentang Asmaul Husna. Masih belum. Bukan. Menyuruh siswa membuat poster statis Asmaul Husna. Oh, ada tanpanya, tanpa. Masih ada tanpa belum. Ingat ya, menggunakan ceramah singkat. Belum, Pak. Nah, nomor 5 nih. Oke. Mengajak siswa mengidentifikasi. Yang 5 panjang. Panjang. Yang panjang benar lagi ya. Ada Iya. Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Oke. Oke. Berarti yang benar adalah poin E. Oke. Mengajak Sekarang poin nomor 29. orang guru aktif. Coba sekarang saya minta gimana caranya nanti Pak Huzaimi menjawab ketika betul-betul sedang ujian UP. Silakan Bapak dibaca dengan gayanya Bapak.
baik dengan speed maupun jangan. Soalnya Pak, Ya, seorang guru akidah akhlak menyampaikan clear materi. saya. Mohon maaf. Apa lah? Silakan. Seorang guru akidah akhlak menyampaikan materi akhlak mahmudah seperti jujur, penyabar, dermawan, dan akhlak mazmumah. Seperti iri hati, sombong, pemarah, hanya melalui ceramah dan hafalan definisi. Siswa merasa materi kurang kontekstual, mereka sulit mengkaitkan nilai-nilai itu dengan tantangan media sosial saat ini, seperti hoax dan bullying online. Suasana kelas menjadi pasif dan guru khawatir karakter unggul serta daya saing siswa tidak terbangun. Untuk menciptakan suasana belajar yang akomodatif di mana semua siswa merasa terlibat, aman, berekspresi, dan terdorong ingin belajar lebih. Guru memutuskan menerapkan model deep learning. Dalam model ini, siswa akan mendefinisikan masalah nyata, kasus bullying online, menggali teori akhlak, diskusi mendalam, mencipta solusi konkret, dan merefleksi hasilnya. Langkah model deep learning yang paling tepat untuk membantu siswa memahami akhlak mahmudah dan mazmumah secara akomodatif dan relevan adalah Oke. Yang lain dia memberikan soal teks tentang definisi akhlak dan meminta siswa menghafalnya di rumah. Ingat, ini kurang deep learning, kurang mendalam. Kurang Yang penekanan. kedua, menyuruh siswa membuat poster statis berisi tabel akhlak mahmudah dan mazmumah di papan tulis. Bukan. Kemudian C, memutar ceramah panjang. memutar Belum. ceramah panjang Belum. tentang akhlak lalu menguji siswa dengan kuis pilihan ganda. Belum. Dia mengajak siswa melihat contoh. Nah, ingat ya, ada kata kunci ya. Apa tadi Bapak Ibu sekalian? Ini. Menggali dalil akhlak, berdiskusi kelompok, merancang video kampanye anti kekerasan, dan merefleksikan pengalaman pembuatan video. Jelas Bapak Ibu ya. Ini jawabannya adalah D. Jadi ada kata-kata kunci ini Bapak Ibu. Ada kata-kata seperti bullying, kemudian ada juga kata hoax dan sebagainya. Oke. Kemudian sekarang kita nomor 30. Nomor 30 ini pertama dia meminta kita untuk pertama membaca begini. Materi kode dan qadar selama ini hanya diajarkan lewat tafsir teks dalam buku tanpa menyentuh dilema etis modern. Misalnya tanggung jawab developernya AI ketika sistem memunculkan secara otomatis, siswa kesulitan menghubungkan konsep takdir dan kebebasan bertindak di dunia digital. Guru ingin adaptif menerapkan model TPACK, TPACK, konten, dalil, kode dan qadar, perdebatan Mu'tazilah versus Asy'ariyah tentang kebebasan manusia. Kan kita pernah membahas tentang ini dalam teologi atau ilmu kalam. Kemudian ada unsur pedagogi, case based learning, pembelajaran berbasis kasus, kemudian Socratic questioning. Kemudian teknologi simulasi interaktif berbasis web yang memodelkan keputusan dan konsekuensinya. Nah, coba bacakan apa yang diminta ini. Rancangan model pembelajaran TPACK yang paling adaptif untuk menjelaskan konteks keputusan etis AI adalah A. Menyuruh siswa membaca tafsir klasik. Kenapa? Bukan. Bukan Pak, bukan memberikan ceramah. Memberikan ceramah tentang takdir. Bukan. Nah, ini sudah ada jawaban dia. Kata kunci. Menyajikan simulasi interaktif. Panjang-panjang jawabannya. Simulasi interaktif di web. Kata kunci. Ini yang sering dipakai. Ingat pertanyaan dulu Bapak Ibu ya. Ya terkadang ada kata tanpa, ada kata hanya, dan ada yang paling panjang. Nah, ya. Oke. Nomor 31. Pakai itu baju deh. Aliran tasawuf.
Di sebuah kelas akidah akhlak, guru meninjau ulang cara mengajarkan aliran tasawuf seperti Kubrawiyah, Sobaniyah, Mujadidiyah, beserta tokoh-tokohnya. Misalnya Najmuddin Kubro, Ahmad Sirhindi. Selama ini materi disampaikan secara teoritis dan siswa kesulitan memahami relevansi spiritualitas tasawuf yang progresif dan mendukung karakter unggul. Guru bekerjasama dengan konselor madrasah melakukan model bimbingan konseling kelompok yang mengintegrasikan eksplorasi dari tasawuf dengan latihan refleksi dan rencana tindakan pribadi. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya itu adalah strategi bimbingan konseling kelompok yang paling tepat untuk membantu siswa memahami aliran tasawuf dan tokoh-tokohnya secara progresif serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, yang diminta adalah strategi bimbingan konseling kelompok. Ini yang dicatat. Pertama, guru mengundang konselor untuk memberi ceramah singkat tentang tokoh tasawuf, kemudian mengadakan kuis. Bisa jadi masuk. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil. Setiap kelompok dipandu konselor. Ya. Dan B ini ada konselornya. Pertama ada konselornya, kedua ada nuansa bimbingan kelompok. Yang ketiga paling salah Bapak Ibu paling paham lah itu ya. Kali Panjang. jawabannya adalah Panjang-panjang. walaupun sering yang paling panjang itu benar, tapi jangan dikecoh, nanti bisa saja yang paling panjang itu Yang paling pendeknya bisa saja nanti benar. Bahkan saya itu kadang kalau buat soal itu yang pendek itu saya benar, yang panjang kadang keliru. Tapi di sini alhamdulillah ternyata yang panjang itu yang dominan benar. 32. Tanyakan benar. Coba dibacakan saudari kita yang siapa yang mau menyumbangkan suaranya malam ini. Nanti Akidah akhlak. Yang mau aja dah. silakan Bu, silakan. Ditunjuk saja Pak dosen. Di Pak, Belum di kelas materi hanya diajarkan lewat ceramah dan bacaan Coba. teks klasik. Oke, Bentar dulu, lanjutkan. kita diminta sama Pak dosen untuk membaca ini. Coba silakan. Ini serius sekali Pak Abdul Manan ini. Silakan Pak Abdul Manan, dari mana Pak Manan? Pak, boleh Sulawesi Barat disuruh Pak. Sehat Pak. Sehat. Silakan bacakan Pak Abdul Manan. Ayo Pak Abdul Manan. Semangat Pak, semangat Pak. Nomor 32 Pak ya. Iya betul. Ya. Soalnya nih kelihatan mungkin itu Pak Permanan. Di kelas kita kelas. Di sini lagi ada acara Di kelas Akidah berjanji Akhlak, dia Pak. pakai stroker makanya bising Pak. Oke. Kalau udah siap saya suruh Bu Ami yang lain. Udah siap? Yang lain dah, yang siap Pak. Yang lain aja, Apa yang bisa saya lain. bantu Pak? Oke. Ini yang Kalau perempuan. gitu saya aja yang baca, yang lain diam. Di kelas akidah akhlak, materi hablum minallah selama ini hanya diajarkan lewat ceramah dan bacaan teks klasik. Beberapa peserta didik dengan kebutuhan khusus ABK seperti gangguan penglihatan, pendengaran, atau kesulitan membaca teks panjang, kesulitan mengikuti. Ingat, guru ingin menciptakan lingkungan belajar yang akomodatif di mana semua siswa termasuk anak berkebutuhan khusus dapat memahami makna hubungan vertikal dalam tasawuf dengan cara yang relevan dan menyenangkan. Dan sekarang pendekatan pelayanan ABK yang paling tepat untuk membantu seluruh siswa termasuk peserta didik berkebutuhan khusus memahami konsep hablum minallah secara akomodatif dan dan kontekstual. kontekstual adalah ini nomor 32. 2. Mengajarkan Menggunakan materi audio. lewat ceramah panjang
dan membagikan tertulis tanpa adaptasi. Kurang Bukan. tepat. Menyediakan Audio. jelas. Kan audio deskripsi. C. Ada gunanya. Kata ABK. Ada kata-kata ABK itu Pak. ABK. Pokoknya CD itu Lengkap. Bapak itu dibantu oleh jawaban untuk menjawab. Coba lihat. Menggunakan audio description, guided meditation, slide bergulir dengan slide besar, dan sesi tanya jawab berkelompok yang difasilitasi tutor. Untuk ABK. Coba Pak Ahmad Watoni, apa itu ABK Pak Watoni? Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus. Oke, tiga. Coba tiga. Tiga ini. Pertama ini guru akidah halak menyampaikan makna hablum Hablum minallah. minallah hanya dengan membacakan kutipan klasik dari para sufi dan menjelaskan maknanya secara monolog di depan kelas. Para siswa merasa materi terlalu abstrak, sulit mengaitkan refleksi spiritual itu dengan pengalaman sehari-hari seperti saat mereka membuat keputusan kritis di media sosial atau menghadapi tekanan akademik. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan memungkinkan siswa menggali sendiri makna hubungan vertikal dengan Allah, guru hendak menerapkan pendekatan belajar yang memicu curiosity, rasa ingin tahu dan penerapan langsung. Pertanyaannya adalah pendekatan pembelajaran yang paling relevan untuk membuat siswa aktif menelusuri hablum minallah dalam konteks modern dan adaptif adalah satu, ceramah interaktif. Sudah keluar, berarti tidak benar. Yang kedua, inquiry based learning. Merumuskan kritis Inquiry menyuruh siswa untuk mencari, meneliti, menelaah, menemukan. Itu ada spiritualnya. Mungkin ini. B modern ada juga ya. B. Itu ada spiritual. paling panjang. Oke. Pengalaman Ada. Berarti yang Cari yang modern ada. Ada kata kunci. baca ke 34. Orang guru akidah akhlak. Bismillah, nomor 34. Seorang guru akidah akhlak merancang pembelajaran tentang tujuan pendidikan nilai, misalnya jujur, tanggung jawab, dan pendidikan karakter seperti gotong royong dan toleran. Namun, materi selama ini hanya disampaikan melalui ceramah dan penugasan melalui menulis definisi, sehingga siswa kesulitan melihat kaitannya dengan tantangan nyata seperti program kebersihan lingkungan madrasah dan kolaborasi antar anggota OSIS. Suasana kelas terasa pasif dan tidak memicu empati maupun inisiatif daripada siswa. Pendekatan pembelajaran yang paling relevan untuk menciptakan lingkungan belajar progresif dan memotivasi siswa berkarakter unggul serta kompetitif berdaya saing adalah satu, mengadakan surprise learning, yaitu siswa berkelompok merancang dan melaksanakan program kebersihan madrasah. Apa itu? Kebersihannya itu. Refleksi nilai, kejujuran, dan tanggung jawab yang dicatat di jurnal. Tidak. Benar? Jawab. Sudah itu. Jangan karena paling Program panjang. kebersihan. Ada program kebersihannya itu. Ceramah panjang. Lihat jawaban lain dulu. Dulu jawaban lainnya. Tapi semua Menurut kakak siswa menulis konvensional, katanya modern. Kenapa kok konvensional? Profesional, betul. Menggunakan presentasi slide, statis, Belum pas. poin-poin utama saja. memodal video dokumenter lalu memberikan lembar kerja isian kosong. Itu ada tampaknya itu. Pendidikan karakter besar. Learning kok. Mengadakan service learning. Itu program kebersihan madrasah. Kelompok. Oke, berarti
Sekarang 35. 35. Ini tadi saya suruh Pak Abdul Manan, tapi katanya ada acara, berarti tidak siap dia. Pak Bohori itu Pinang Rul. Kurang nilainya 100. Pak bising di sini. Niki kan Pak Abdul Nah, Manan coba ada. saya minta sekarang nomor 35 ini dibaca oleh Pak Darmawati dari Sulawesi Barat. Masya Gimana Allah. kabar Sulawesi? Wow, Nah, Sulawesi. Darmawati. Bu Sulawesi, sila. Saya dibaca Ibu Sulawesi. Ibu Sulawesi. Enggak ada. Ya, onek mele nanti lah. Sri Wahyuni Sulbar. Nggih, tadi kan Bapak disebut makanya tiang enggak baca. Silakan baca. Kira Bu Sri. Jadi tiang ini disuruh baca. Nggih, silakan. Nggih. Silakan Bu, silakan Bu. Di kelas akidah akhlak, Di kelas iya, akidah Mama dari. akhlak, materi maksudnya selama ini hanya diajarkan lewat ceramah dan tanya jawab konvensional. Siswa merasa pelajaran terpisah dari realitas media sosial dan kehidupan multikultural mereka, sehingga semangat belajar menurun. Untuk Untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, relevan, dan mendorong kerjasama, guru berencana menggunakan pendekatan Project Based Learning atau PJBL berbasis Based ya, teknologi. based. Setiap kelompok PJBL. akan merancang social media moderation challenge. Bagus bahasa Inggrisnya Bu. Ini Desain calon. konten, grafis, video pendek, dan caption. Untuk mengajak teman sekelas menerapkan prinsip tengah, adil, toleransi, dan saling menghormati dalam interaksi daring. Pendekatan paling relevan untuk melaksanakan tantangan ini dan menciptakan suasana belajar yang membahagiakan adalah titik-titik. Oke. Kata kuncinya tadi Ibu, sosial media. Berarti tantangan moderasi di media sosial. Coba kita lihat tentang mengadakan kuis pilihan ganda di LMS tentang definisi wasatiyah. Ingat, mengadakan kuis pilihan ganda. Yang kedua, PJBL, siswa berkelompok menelusuri ayat ataupun hadis moderasi, mendesain konten. mendesain konten multimedia, meluncurkan tantangan di media sosial kelas, lalu refleksi bersama. Ingat ya, ada kata challenge, Social media moderation tantangan, challenge. moderasi di media sosial. Media sosial kelas, refleksi. D. Yang paling mendekati adalah B. Kenapa ini? Karena ceramah. Kenapa ini? Ini tuliskan 4 prinsip moderasi. Kenapa disuruh menulis? Itu kolaboratif. tanpa ada Padahal tanpa yang diinginkan itu adalah proyek. Ketika mereka ingat mendesain konten multimedia, berarti nanti dia akan melahirkan proyek berbentuk multimedia. Hasilnya. Kenapa? Karena model pembelajarannya adalah PJBL. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian sepertinya ini adalah 36. Selanjutnya nanti 37 ini sudah kita bahas tadi. Kita bahas Dan tadi. haza as-su'alul Iya, akhir. tutup itu. Jadi the last question. Oke, sekarang kita baca yang pertama. Dalam sebuah pembelajaran akidah akhlak menggunakan pendekatan PBL. Bolak-balik dia dari PJBL, DBL, PBL lagi. Guru menyajikan sebuah kasus di mana kasusnya menyatakan ada seorang siswa menghadapi dilema antara mau mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh sponsor yang bertentangan
dengan nilai-nilai tauhid atau menolak dengan risiko kehilangan kesempatan meraih prestasi. Ikut tapi ada bertentangan dan nilai tauhid, tapi kalau tidak ikut nggak ada kesempatan dapat juara. Nah, ini ada semacam dilema. Maju salah, mundur juga salah. Pilihan yang agak sulit untuk ditentukan. Nah, guru memfasilitasi diskusi kelompok dan meminta peserta didik untuk menganalisis kasus berdasarkan konsep tauhid, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Di akhir sesi, peserta didik mempresentasikan sikap dan alasan mereka. Sebagai calon guru, Anda bukan calon guru sebenarnya, Anda kan sudah jadi guru kan? Cuma mungkin maksudnya adalah yang akan dikukuhkan menjadi guru yang profesional dan diminta untuk memilih teknik asesmen yang paling tepat digunakan untuk mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran dari kegiatan tersebut, khususnya pada aspek sikap peserta didik. Teknik yang paling tepat adalah apa kata kunci di sini? Sikap. Oke. Sikap. Pertama, tes objektif pilihan ganda. Berarti ini sudah apa? Sudah benar atau sudah salah? Salah. Salah, Pak. Karena apa? Karena objektif pilihan ganda padahal yang dicari itu adalah sikap. Yang kedua, kuis daring dengan scoring otomatis terkait dengan tauhid dalam dalam konteks kognitif. Masih dengar lembar pilihan sikap. Observasi dengan lembar. Wah, ini ada observasi sikap selama diskusi dan presentasi kelompok. Ada gambaran benarnya di sini? Ada. Ya, penilaian sikap. Sudah kita bahas juga tadi siang. Sudah kita bahas tadi ya. Iya. Kemudian ada penilaian diri, self-assessment terhadap pemahaman pribadi mengenai tauhid. Ingat, yang dicari itu adalah sikap. Yang dinilai adalah proses dan hasil pembelajaran terjadi dan ada setelah terjadi. Nomor terakhir, wawancara individu untuk mengklarifikasi pendapat dan keyakinan peserta didik. Yang paling benar adalah observasi dengan lembar penilaian sikap. Jadi, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini, induksi ini dengan sangat maksimal. Jika mungkin suara saya belum terlalu jelas, mungkin ada yang tidak bisa mengikuti maksimal karena faktor cuaca, faktor sinyal atau apa. Insya Allah semoga dengan niat mengikuti ini ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Coba sebentar dulu. Bahan induksi, jadwal induksi kebijakan PUK PPG. Oke. Coba ini saya mau share kebijakan mungkin PPG. Oke. Sampai Bu Halimah. Susah nih Bu Halimah. Mana Bu Halimah? Oke. Pak Beu nih, Pak Ketua ya, Pak. Mana satu gambar ini? Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini coba kita akan bahas yang ini. Kelihatan di layar? Kelihatan jelas, Pak. Oh, kurang jelas. Yang bagian sana dia Jelas. Hitam sedikit. agak hitam di bagian kiri. Bagian kiri itu ada. Jelas sekarang? Sudah bisa, Pak. Sudah terang. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita mulai masuk ke poin ini. Dari kasus. Namanya studi
kasus. Aduh, suara hujan. Apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana mukadimah yang saya share di grup, nanti ada poin terakhir, Bapak, Ibu, guru profesional akan diminta untuk mengisi secara langsung, tidak boleh dibantu oleh orang lain. Jadi Bapak harus betul-betul menyiapkan, menguasai minimal 4 poin ini yang disebut dengan studi kasus reflektif dan berkaitan dengan 4 konteks. Suara apa ya? Tidak mari. Hah? Pindahan apa? Banyak Yang sekali kita pertama- mau pahami Pak ya. Empat konteks ini baru kita mau jabarkan. Iya betul, betul. Yang pertama ini adalah masalah media. Yang kedua adalah masalah LKPD. Yang ketiga adalah masalah strategi pembelajaran. Yang keempat adalah masalah penilaian. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan G. Nanti 4 poin ini tidak akan muncul semuanya, tetapi salah satu. Salah satu. Mungkin ada yang kebagian media, kebagian LKPD, kebagian strategi, kebagian masalah penilaian. Jadi Bapak Ibu, sebelum UP, tolong dipersiapkan masing-masing ini Bapak Ibu kuasai 4 poin dari poin ini. Kenapa harus semuanya?